Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ukhliko wal khatimi lima syabako nasiril haqi bil haqi wal hadi illa siratikal mustaqim wa ala alihil haqqa qadrihi wa mix darihil azim amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian dimanapun menyimak dongeng ini, mari kita lanjutkan kajian kita khususnya tentang pemberdayaan perempuan atau kesetaraan gender. Aki sering mengingatkan kepada kawan-kawan sambil bercanda, kalau kepala dinas pemberdayaan perempuan itu oleh perempuan, itu bukan pemberdayaan, tapi itu perjuangan. Tapi kalau yang memberdayakan itu harus orang lain. Karena memberdayakan itu adalah mengetahui, memahami potensi seseorang, kemudian difasilitasi dan dikembangkan untuk dipakai oleh orang itu sendiri dan oleh orang umum. Begitulah kata-kata Aki kalau suka berbicara di hadapan umum ya. Nah sekarang tentang pemberdayaan perempuan ini masih ada sedikit perbedaan-perbedaan, yaitu tentang adanya surat An-Nisa. Ya, surat An-Nisa surat keempat di ayat 34, yaitu disebut di situ ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kami laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Nah, ini yang dipakai oleh orang-orang feminim ini, bahwa itu adalah disangkanya penindasan. Disangkanya adalah pemerasan atau merendahkan derajat perempuan. Jadi ada sesuatu yang disalahartikan begitu. Padahal maksud ayat itu dilanjutkan oleh, coba ya Aki akan baca aja. Bima fadlallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaku min anwalihim. Di situ dikatakan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka yang disebut laki-laki atas sebagian yang lain yaitu perempuan, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan dari sebagian harta mereka. Ya, karena diberi kewajiban menafkahi maka diberi kelebihan. Bedanya begini, kalau laki-laki itu adalah pemikirannya lebih dominan daripada perasaan. Sedangkan perempuan itu adalah perasaannya lebih dominan daripada pemikiran. Gitu. Begitu itu di dalam psikologisnya. Maka dari itu pantaslah kalau Islam membuat aturan-aturan yang lebih tinggi untuk laki-laki, karena bebannya juga tinggi. Bahkan kan bahwa kalau dosa perempuan itu ikut tanggung jawab laki-laki. Ya, nanti itu ditanya laki-lakinya baik, perempuannya tidak baik, tergeret dia kepada jalan atau jurang kehinaan. Tapi sebaliknya, kalau laki-lakinya yang punya dosa, kemudian perempuannya tidak ikut andil. Misalnya seorang laki-laki korupsi, istrinya tidak menyuruh, istrinya tidak tahu bahwa yang diberikan itu korupsi, dia aman. Tapi sebaliknya, wanita tidak dikerudung saja, itu tanggung jawab laki-lakinya. Di situ beratnya menjadi laki-laki. Memang secara fitrah berat perempuan. Berat perempuan itu ada melahirkan, menyusui, mendidik anak. Tapi laki-laki juga lebih berat tanggung jawabnya, makanya disebut kepala keluarga. Nah, ini yang sedikit berbeda tentang pendapat pemberdayaan perempuan atau penyetaraan gender. Ya, arus utama gender dulu disebutnya begitu. Tidak. Allah telah sedang membuat aturan-aturan sedemikian rupa. Kenapa ini dilebihkan? Kenapa ini dikurangkan? Sehingga di dalam hukum waris juga adalah 2/3 untuk laki-laki, 1/3 untuk perempuan. Kenapa? Karena laki-laki punya tanggung jawab menafkahi anak istrinya.
begitu. Ya. Nah, inilah sekarang agak kebablasan kesetaraan gender itu, sehingga kaum perempuan seperti yang terdesehkan. Nah, dengan sekarang banyaknya kemajuan teknologi dan lain sebagainya, itu bagus. Jadi di sini program-program pemerintah, pertama ada kebijakan yang khusus menerima pegawai perempuan, laki-laki tidak, karena memang kerjaan itu bagus kalau dilaksanakan oleh perempuan. Misalnya di pabrik-pabrik itu kebanyakan perempuan, karena dengan mengoperasikan mesin-mesin pabrik yang ringan itu dengan ketekunannya itu lebih bagus oleh perempuan. Tidak apa-apa. Yang kedua sekarang apalagi, yaitu ada peka. Aki suka ketemu peka. Peka itu apa? Perempuan kepala keluarga, itu program pemerintah. Makanya diberi modal, diberi ekonomi produktif dan lain sebagainya. Sering zamannya di Bandung Barat dengan Pak Abu Bakar, Aki sering dipertemukan ya dengan Kang Dodo itunya kepala dinasnya. Itu di Abadi Has di Lembang sampai 1.200 peka semuanya. Aki pikir ini semuanya janda. Tapi tidak juga. Ada juga peka itu adalah yang memang suaminya karena Allah dia tidak berdaya. Misalnya sakit dan lain sebagainya. Sehingga perempuan itu menjadi kepala keluarga menurut pandangan pemerintah dalam rangka pembinaan kesejahteraan keluarga. Jadi tidak salah ya, banyak itu program-program pemerintah yang dikhususkan. Dulu kan belajar saja zaman-zamannya dulu itu perempuan itu dikepinggirkan, tapi sekarang harus sama karena memang mengolah negara juga bisa. Kita punya pujian ya. Itu Menteri Keuangan kita Sri Mulyani Indrawati itu keren ya. Banyak menteri-menteri yang bagus ya. Menteri Luar Negeri kita juga perempuan ya. Menteri Lingkungan Hidup juga perempuan, apalagi Menteri Pemberdayaan Perempuan. Kalau menurut Aki mah harusnya Menteri Pemberdayaan Perempuan malah laki-laki gitu. Ini kan komentar saja. Itu yang disebut dengan pemberdayaan perempuan, mudah-mudahan tidak salah kaprah. Jadi inti dari 2 hari kita berbicara tentang pemberdayaan perempuan. Yang pertama, Islam adalah sangat mengangkat harkat derajat perempuan. Sampai ada kata-kata bahwa surga adalah di dalam telapak kaki atau di bawah telapak kaki ibu. Itu hanya satu kiasan yang begitu mulianya seorang ibu. Hati-hati loh. Tanpa restu, doa dan pengampunan dari ibu, itu manusia akan terkatung-katung di dunia dan akhirat. Itu pengingatan dari Aki saja. Aki juga ya, ibu sudah meninggal tahun 83. Itu saat Aki masih tugas di Subang. Mungkin kalau sampai Aki bisa kemana-mana, mudah-mudahan tadinya ingin memberangkatkan ibu itu naik pesawat begitu, atau ya melaksanakan ibadah yang lebih itu, tapi tidak kesampaian. Tahun 1983 ibu dipunut kuno rahayu di ala kuno ngayuga, dan bapak tahun 1985. Mudah-mudahan ya, Rabbighfirli walidayya warhamhu kama rabbayana shogiro. Allahumma gfirlahu warhamhu wa apihi wa fu'anhu. Allahumma gfirlaha warhamha wa apihi wa fu'anha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.